sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu, kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Dari sisi aspek perjuangan, seluruh warga Indonesia, para lawyer yang mengajukan PK sudah berjuang dengan baik. Saksi-saksi sudah dihadirkan, tetapi sudut pandang hakim memang berbeda. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum akan melihat apa isi atau dasar dari penolakan PK tersebut. Dari dasar penolakan PK tersebut nanti diharapkan dipelajari oleh para pengacara untuk mengajukan langkah-langkah hukum berikutnya. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Jutek, bahwa bisa langkah-langkah yang dilakukan setelah mempelajari, bisa melakukan PK yang kedua atau langkah-langkah hukum lainnya sebagai jalan untuk membebaskan mereka. Semoga duka ini tidak membuat kita putus asa, tetapi memacu kita untuk terus bersemangat memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil. Terima kasih pada seluruh warga netizen di seluruh Indonesia yang selama ini konsisten memberikan dukungan, doa, dan harapan. Presiden Prabowo tanggapi penolakan PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon, tegaskan tak akan toleransi jika ada aparat bermain. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait penolakan pengajuan peninjauan kembali PK 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menuai polemik di tengah masyarakat. Presiden menegaskan agar aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan pejabat terkait, bertindak profesional, transparan, serta tidak main-main dalam menangani kasus ini. Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan bahwa penegakan hukum yang tidak adil akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh proses hukum berjalan dengan jujur dan objektif. Saya mengingatkan kepada kepolisian dan pejabat terkait untuk serius dan profesional dalam menangani kasus ini. Jangan ada pihak-pihak yang bermain-main karena ini menyangkut rasa keadilan rakyat, ujar Prabowo dalam keterangannya. Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas siapapun, termasuk aparat penegak hukum, jika terbukti melakukan kecurangan atau bermain di balik penolakan PK tersebut. Jika ada indikasi oknum aparat yang bermain, saya pastikan akan ada tindakan tegas. Negara harus hadir untuk menegakkan keadilan dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, lanjutnya. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 memang kembali menjadi perhatian publik setelah berbagai pihak mempertanyakan kejanggalan dalam proses hukum 7 terpidana. Desakan untuk menegakkan keadilan semakin menguat setelah permohonan PK mereka ditolak, memicu spekulasi adanya potensi ketidakadilan dalam kasus tersebut. Prabowo menekankan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara terang benderang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Kita harus pastikan bahwa keadilan ditegakkan. Rakyat berhak mendapatkan penjelasan yang objektif, dan negara harus memastikan tidak ada permainan hukum yang mencederai rasa keadilan, ucap Presiden dengan nada tegas. Selain itu, Prabowo juga meminta aparat penegak hukum untuk membuka komunikasi dengan keluarga korban serta memberikan penjelasan transparan kepada publik. Menurutnya, pengungkapan fakta yang sebenarnya dalam kasus ini adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kasus Vina Cirebon hingga kini terus menjadi sorotan publik, dan banyak pihak berharap keadilan dapat ditegakkan secara benar. Pernyataan tegas Presiden Prabowo ini dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Presiden berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Keadilan tidak boleh dikorbankan. Jika ada kecurangan, kita akan bongkar, dan siapapun yang terlibat akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tutup Prabowo.